Salve semuanya, hari ini aku akan bertamu ke gereja Katolik tertua di Kediri yang dibangun pada tahun 1936. Di sini juga tersedia fasilitas untuk berdoa dengan tenang. Bahkan ada jalan salib yang bisa kita ikuti sambil merenung. Yang paling menarik adalah suasananya, tenang, adem dan dipadu dengan keindahan arsitektur yang bikin kita bukan cuma datang untuk melihat, tapi juga merasakan. Ini sekarang aku sudah ada di pelataran gereja, teman-teman. Kalau salah kalian bisa lihat di situ, bangunan gerejanya cukup unik dengan melengkung gitu ya, kayak perahu terbalik. Terus bagian atasnya ini itu kayak ada semacam ornamen atapnya. Pak. Nah, kalau misalnya mau masuk ke gerejanya ini harus naik sini, teman-teman. Ini dia. Ini ada lonceng. Sebenarnya ini panas banget sih sebenarnya. Harusnya aku sore ya ke sini. Dan ini bagian gerejanya. Ini apa ini? Ini salah satu dari jalan salib, teman-teman. Ibadahnya di sini misalnya. Sudah banyak kursi-kursi dan di bagian sini ada makam. Jadi makam para umat di sini, kalau nggak salah di sana itu ada makam untuk pastor, romo, gitu ya. Nanti kita akan ke sana. Aduh, sandung. Sebenarnya di Posarang ini aku sering kesini, teman-teman ya, karena ini dekat dengan rumahku. Nah, cuma ini baru pertama kalinya aku mau jalan-jalan sekaligus mereview ya apa aja sih yang ada di Posarang ini, Gua Maria Posarang. Jadi sebenarnya ada gereja juga, dan ini sebenarnya tempat ziarah gitu ya, karena ada Gua Maria dan Jalan Salib. Nah, Jalan Salibnya itu luas, teman-teman. Nah, kita ke sini. Dan di sini adalah rumah warga. Jadi kalian kalau misalnya pas hujan di sini harus hati-hati ya, karena sebenarnya nggak licin ya, karena udah didesain seperti ini pakai batu-batu kayak gini, jadi nggak licin. Cuaca cerah banget, apalagi di Kediri itu cukup panas ya. Oke, kita sudah sampai di Gua Maria Posarang ya, teman-teman. Aku suka banget di sini, teman-teman, karena walaupun di luar panas, tapi saat kita ke sini itu benar-benar sejuk ya, karena di sini banyak pepohonan. Jadi kalau misalnya kita berdoa di sini walaupun siang hari itu tetap enak, teduh. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini ya. Nah, di sini biasanya kalau hari Jumat Legi, malam Jumat Legi, di sini biasanya ada misa tarekatan malam Jumat Legi seperti itu di sini, dan itu altarnya. Dan sini umat-umat duduk di sini semua. Ada yang lesehan, ada yang pakai kursi kecil. Ada anggrek. Wow, aku terakhir kesini nih belum ada nih, teman-teman nih, anggreknya. Wah, keren. Seperti biasa, teman-teman, kalau misalnya tepat di sini ngomongnya harus bisik-bisik karena harus tenang, karena banyak orang berdoa. Nah, kalau jalan salib ke arah sana, teman-teman, ke arah sana, dan nanti akan aku tunjukkan ke kalian jalan salibnya itu. Nah, itu kelihatan tuh ada di sini yang ada warna kuning-kuning nih. Kita ke sana ya. Sebelumnya aku mau review di sini dulu bentar aja. Mungkin sekalian aku doa juga dulu ya. By the way, aku juga Katolik, teman-teman. Aku akan coba mendekat ke sini, teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa membeli lilin ya, dan ditaruh di sana. Kemudian ini kok banyak bunga di sini ya. Nah, jadi lilinnya tuh di situ, dan naik dari sini. Silakan kalian bisa beli di tempat sana tadi itu ya. Hening sekali, benar-benar hening. Kalau misalnya lagi kalut, lagi depresi atau banyak masalah, pasti kesini, teman-teman. Kalau kalian di tempat kalian tuh punya doa seperti ini, bagi kalian orang Katolik, coba ke sini memohon semoga permasalahan kalian cepat selesai. Karena aku mungkin dibilang beruntung ya, karena tempatku nggak jauh dari
dari tempat gua Maria Posarang ini, dan ya jadi setiap saat aku bisa ke sini. Coba kalian bisa lihat ya betapa heningnya dan sepinya di sini. Ya tapi walaupun di sana kadang itu rumah warga masih ada kendaraan yang lewat, atau kadang juga pakai knalpot brong seperti itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu mengganggu, cuma tetap kedengeran sih. Ini yang paling aneh kalau menurutku dan bagi kalian. Aku sering kesini tapi aku nggak pernah ke sana, teman-teman. Aku belum pernah ke sana, dan sebenarnya itu melambangkan dari peristiwa-peristiwa saat kita jalan salib. Kalau yang ini peristiwa cahaya, coba aku mau ke dalam ntar ya, lihat apa isinya. Di sini ada peristiwa-peristiwa, teman-teman, ada 5. Yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Terus Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Yesus memberitakan kerajaan Allah. Yesus menambahkan kemuliaannya, dan terakhir adalah Yesus menetapkan Ekaristi. Ya, jadi di sini tempatnya peristiwa cahaya. Di sana tuh ada peristiwa mulia. Nah, di sini adalah peristiwa mulia. Kita masuk ke peristiwa yang berikutnya. Dari peristiwa mulia, yang pertama cahaya, yang kedua mulia, dan yang ketiga ini peristiwa gembira. Sayang banget teman-teman, itu cahayanya mantul jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau kalian Katolik pasti tahu lah ya peristiwa ini. Saat kalian doa rosario, kita akan lanjut aja lah ya biar cepet ya. Tapi kita akan ke tempat jalan salibnya. Nah itu tuh kelihatan tuh, ada ininya nih, apa namanya, ada patungnya nih. Dan yang terakhir adalah peristiwa sedih ya, seperti peristiwa sedih nih ya sini. Ya ini karena mungkin saking banyaknya orang dari luar kota Kediri yang berziarah ke sini, mau nggak mau dan dipastikan ini harus ada yang namanya perbaikan atau maintenance, teman-teman. Karena dulu ini benar-benar nggak kayak gini. Sejak aku kecil aku pernah ke sini dan totally different, benar-benar berbeda dari tahun ke tahun. Nah, contohnya aja tuh, dulu jalanannya nggak ada, sampai ke sana tuh nggak ada. Tapi sekarang sudah dibuat dan dibikin lebih nyaman lah ya. Kalau misalnya punya rumah di sekitar sini, aku jelas pasti betah sekali di sini. Suasananya adem, tenang, hening, sunyi, dan yang pasti dekat dengan Tuhan Yesus ya. Nah sekarang ayo kita lanjut ya. Aku akan membawa kalian ke jalan salibnya dan betapa luasnya jalan salibnya itu. Nah ini yang aku bilang, dulu ini nggak ada dan sekarang sudah dibuat seperti ini. Aku nggak tahu nih apakah akses untuk jalan kaki atau kendaraan ya, atau mungkin buat staffnya orang-orang sini ya. Staffnya di sini kalau misalnya mau ada perawatan maintenance gitu, jadi nggak pakai motor jalan ke sana. Sekarang aku sudah ada di Jalan Salib Bukit Golgota. Ini yang aku bilang tadi ya, Jalan Salib Bukit Golgota, tempat ziarah Posarang Kediri Keuskupan Surabaya, diresmikan tuh tahun 2000 teman-teman ya, Monsinyur Yohanes Hadiwikarta. Jujur aku nggak tahu uskupnya itu siapa. Sekarang aku ada di sini di pemberhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Aku nggak tahu nih bahannya dari apa teman-teman, kayaknya Kuningan ya. Yesus dari Kuningan. Karena di sini aku tujuannya bukan untuk jalan salib, tapi untuk nge-review buat kalian semua yang mungkin dari luar kota yang belum pernah ke Kediri. Kalau misalnya kalian ke Kediri yang orang Katolik, coba ke sini. Dan sebenarnya bukan untuk orang Katolik aja ya, tapi lintas agama boleh ke sini. Karena aku sering melihat banyak juga orang di luar Katolik juga ke sini ya. Karena di sini benar-benar terbuka untuk umum bagi yang mau belajar. Ini pohonnya kan kelihatan sudah tua dan itu juga baru ada durian yang ditanam nih. Ini baru-baru ditanam. Kalau yang besar-besar itu pasti sudah puluhan tahun. Sekarang di pemberhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Jadi
Setiap pemberhentian itu diilustrasikan dengan menggunakan patung seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa membayangkan dulu kayak gimana Yesus menderitanya saat dihukum mati gitu ya. Sekarang aku menuju ke sini pemberhentian yang ketiga. Ini lagi disiram lagi teman-teman. Anggap aja ini adalah air suci. Pemberhentian ketiga yaitu Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Ini siapa teman-teman ya? Ini siapa yang kayaknya kok provokator kali dia. Next ya kita lanjut ke sini. Tapi kita nggak ke sana tapi muter kayak gini ya. Muter ke sini. Jujur teman-teman, jujur seperti yang tadi aku bilang. Sarang ini benar-benar totally different dari tahun ke tahun. Karena aku yakin pasti adalah perkembangan gitu ya, perkembangan entah kerapihan, terus kemudian desain tamannya, kebersihannya, layout, apapun itulah. Ya namanya juga pasti banyak kan ya, banyak orang yang mau berziarah, juga ada orang-orang yang sudah dibaptis jadi Katolik, dan pengenlah sekali-sekali kita berdoa seperti ini. Dan sekarang aku sudah di stasi keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya, Ibu Maria. Nggak bisa bayangkan gimana perasaan Bunda Maria melihat anaknya menderita kayak gini. Pasti sebagai seorang ibu pasti akan sangat sedih ya. Dan by the way di situ sawah orang, di sana ada hutan jati. Dan di sini kalau kalian tahu lokasinya ini ada di bawah lereng Gunung Wilis. Bener nggak ya Gunung Wilis ya? Atau Gunung Liman? Nggak tahu. Gunung Liman kayaknya. Sorry kalau salah. Kalau misalnya kalian tahu, coba tulis di komentar ya. Dan sekarang ada di perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Simon dari Kirene. Dan ini teman-teman masih panjang. Mungkin aku akan mempercepat ya. Karena kalian sudah tahu kan lokasinya di sini, di sarang tempat jalan salibnya, tapi aku akan sedikit olahraga dulu ya, keliling, tapi dengan speednya mungkin akan kupercepat tapi nggak akan aku cut, jadi terus sampai pemberhentian yang terakhir ya. Ayo, semangat. Sedikit lagi selesai. Itu sudah pemberhentian yang ke-12. Ya, ke yang 12. Ini dia. Ini yang paling paling sedih lah dibilang dari segala cerita jalan salib itu, yaitu Yesus mati di salib. Mungkin kalau kalian tiap hari kesini dan jalan salib sekaligus olahraga, aku yakin dalam waktu 2 bulan pasti kalian akan turun berat badannya dan pasti akan lebih sehat. Pasti ya. Sekarang kalian lihat, betapa lelahnya karena saking panas ya. Tapi gak apa-apa. Demi Tuhan Yesus, apa sih yang gak asik? Gitu. Dan di sini juga menyajikan pemandangan-pemandangan yang ya dibilang masih asri sih ya. Karena ya emang banyak pepohonan. Emang mungkin didesain memang seperti ini. Didesainnya agar peziarah itu nyaman gitu ya. Bisa hikmat, banyak oksigen. Oke, dan ada suara ASMR air sungai yang keruh. Ini yang terakhir, pemberhentian yang ke-14. Yesus dimakamkan. Ini oke. Kayaknya kekatolikanku harus dipertanyakan lagi deh. Aku tadi kan bilang yang terakhir, tapi di sini masih ada yang ke-15, yaitu setelah bangkit. Haleluya. Iya sih ya. Kan ada pemberhentian yang Yesus telah bangkit. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini ada plakatnya. Dipersembahkan oleh Dr. Agustinus Harsono. Ini keluarga Agustinus Harsono. Ini keluarga Harsono ya. Posarang 24 Mei tahun 2000. Oke, jadi itu untuk jalan salibnya. Apakah masih ada lagi tempat-tempat yang menarik di Posarang ini? Tentu aja ada teman-teman ya. Tapi aku mau istirahat dulu sebentar ya.
Dan sedangkan ini adalah tempat gedung serbaguna teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian lihat ini arsitektur atapnya ini bener-bener jenius banget. Kalian bisa lihat di sini ya. Atapnya melengkung dengan desain yang dibilang bener-bener unik. Unik banget. Jadi disusun seperti ini loh atapnya. Dengan ditopang tiang segini besarnya, tentu aja miring ya, miring seperti ini, dan itu juga sana juga sama miringnya ya. Ini. Oke, sorry banget teman-teman ya, aku masih ngos-ngosan karena dari pintu masuk sampai ke sini tempat yang mungkin dibilang bukan terakhir ya, tapi menjelang akhir, aku benar-benar jauh banget ya. Tapi worth it lah, menyenangkan berada di sini sebenarnya, karena memang bagiku sendiri aku suka banget yang namanya hening, tenang, syahdu, sejuk kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian membutuhkan tempat yang tenang, syahdu tuh, coba kalian ke Gua Mariaku Sarang, ada di Kediri ya. Silakan kalian cek sendiri di Google, nanti kelihatan kok mapsnya harus lewat mana gitu ya. Nah, sekarang mungkin aku akan lanjut ke sana sambil aku mau cari minum dulu ya. Aku lagi istirahat, lagi minum. Di sini juga ada warung-warung ya, warung-warung yang jual-jual makanan seperti kayak ya makanan pada umumnya, cuma di sini ada babi ya, jelas ya. Ada krengsengan, ada rica-rica, ada sate juga, sambal mata babi, banyak lah. Kalian bisa ngeliat di situ ya. Tuh, lihat di sini tulisannya nih ya, di sini. Nah, itu kalian bisa ngeliat di situ. Jadi pastikan kalau misalnya kalian ke Kediri jangan lupa kesini, nikmatin ketenangan kalian, dan yang jelas jangan cuma datang aja, tapi kalian juga banyak berdoa juga lah ya, seperti yang aku lakukan tadi. Jadi tadi aku sempat berdoa dulu agak lama sambil atau setelah itu baru aku nge-review. Jadi sekian dulu teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan tertarik menuju ke sini, dan sampai jumpa di review-review tempat-tempat Katolik menarik lainnya. Sampai jumpa ya.